saya datang ke sini, itu suaminya ini pas sama Pak Haji. Dia bos beras lagi bangkrut. Dia kenapa ada di sini? Lagi diapain sama Anda? Ya itu pasien saya, udah nurut sama saya. Nurut apa? Anda gila, dia punya suami. Suruh Ya, pulang. gila apaan kamu yang Kau lagi berobat, suruh pulang dong. Jangan langsung nginep di udah sini. nurut sama saya. Lama-lama saya jotos kamu Pak Haji. Ya boleh kalau berani mah. Ayo. Kamu jahat. Ayo. Tahu nggak kamu jahat? Aja kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dihadapi Kang Ujang ini adalah Haji Yayat, seorang spiritual ahli ruqyah dan tukang santet. Dia menggendam dan meniduri perempuan pasiennya, dan Kang Ujang datang untuk menolong sang perempuan, juga untuk menghancurkannya. Lalu bagaimanakah aksi menegangkan Kang Ujang tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Ditelepon sudah? Tetap nggak mau. Nggak mau, Oh, tetap nggak mau. nggak mau tuh. Anak di sana ditinggalin begitu saja. Tinggalin tuh. Emang Pak Hajinya nggak pernah ngasih uang? Ya lagi bangkrut, Mm-mm. kena lagi bangkrut. Istri saya mama tuh udah lama nggak datang-datang, ditelepon nggak nyambung, nggak aktif. Jadi Pak Haji tuh sedih. Pasti carinya ngomongnya cari kepuasan, gitu ya? Iya, cari kepuasan karena barang Pak Haji tuh udah nggak berdiri lagi. Oh, barang Pak Hajinya sudah lemas. Iya. Oh, lemas. Jadi mamanya tuh pergi tanpa izin. Oh, manggilnya mama. Mama. Oh, lemas. Kenapa nggak diterapi, nggak diobatin? Ya karena Pak Haji kan bangkrut, nggak ada uangnya. Jadi ya sendiri lagi sedih lah, anak menangis aja. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia, video ini adalah aksi Kang Ujang untuk menghentikan seorang spiritual ahli ruqyah. Spiritual tersebut menggendam perempuan pasiennya, bahkan kemudian menidurinya. Kisah ini bermula dari Haji Goni, seorang bos beras yang istrinya merasa sakit-sakitan. Maka datanglah dia dan istrinya kepada Haji Yayat, seorang spiritual guru ngaji yang juga ahli ruqyah. Berharap setelah diruqyah oleh Haji Yayat, sang istrinya yang bernama Maryam itu bisa sembuh seperti sedia kala. Akan tetapi, hal buruk itu malah kemudian terjadi. Setelah pulang dari pengobatan Haji Yayat, Maryam kemudian pergi, dan tidak pernah kembali lagi. Dan kemudian diketahui, Ibu Maryam sudah berada di rumah sang spiritual Haji Yayat. Haji Goni pun berusaha untuk mengajak istrinya pulang. Namun, sang istri malah menolak mentah-mentah. Dia merasa betah tinggal di rumah Haji Yayat, dan kini sudah menjadi istri sirinya. Tentu Haji Goni sangat merasa bersedih mengetahui hal yang demikian. Apalagi dia merasa tidak berdaya. Haji Yayat adalah spiritual tukang santet, dan juga memiliki banyak pengikutnya. Sebab itulah Haji Goni kemudian datang kepada Kang Ujang Bustomi. Haji Goni ingin meminta bantuan, agar Kang Ujang bisa menyadarkan istrinya, juga agar bisa kembali lagi hidup bersamanya. Sebab itu pula Kang Ujang diantar oleh Haji Goni ke rumah Haji Yayat. Kang Ujang ingin mencoba berbincang dengan Haji Yayat, juga berharap bisa mengajak Maryam agar pulang.
Dan ketika Kang Ujang dan Haji Goni datang ke rumahnya, mereka langsung bertemu dengan Maryam dan pengikut Haji Yayat. Sebab itu Haji Goni langsung berusaha merayu istrinya itu agar pulang kembali. Akan tetapi, Maryam tetap tidak ingin pulang. Dan Kang Ujang sudah mengetahui bahwa Maryam telah terkena pengaruh ilmu gendam yang mengerikan. Nah, selain kesepian, anak menangis aja. Urus aja sendiri. Jangan begitu Mak. Karena Pak Haji itu memang sekarang lagi bangkrut. Jadi tolonglah anak itu menangis, manggil-manggil nama aja. Ya udah. Nggak mau. Udah pulang aja sendiri, urus anaknya sendiri. Kamu tuh udah bangkrut, saya udah gak mau sama kamu. Jangan gitu Mak. Anak yang gede itu cari Boleh saya ngomong Pak Haji? Ini istri Pak Haji. Iya. Soak. Gak usah ikut campur kamu. Oke, kamu apa? Pak, punten, ini istri udah gak mau tuh, jangan dipaksa. Ini siapa? Kamu gak usah ikut campur. Jangan dipaksa, ini udah jelas udah gak mau, jangan dipaksa itu. Ya udah. Karena dia lagi kemasukan setan. Bukan saya, Bukan setan. udah gak mau, saya udah gak mau itu. Ya, kalau gak mau, jangan dipaksa. Makanya saya kesini mana? Pak Haji Ayat saya mau ketemu. Saya mau bikin perhitungan sama dia. Orang aja digendam ini pasti. Ini kan bener gak digendam. Bener kenapa? Kamu ini suami, hormatin suami. Walaupun kalian berkuat, kamu jangan hina suami. Udah kamu gak usah ikut campur, ini urusan rumah tangga saya. Saya ikut campur karena kamu berada di sini. Di sini kamu lagi cari apa? Cari ketenangan, saya tenang di sini, kenapa? Tenang apa? Ini semua siluman semuanya. Dua nih setan semuanya. Tenang apa? Kamu jangan-jangan kamu di sini ditumpakin. Kamu tumpakin dia. Enggak, Edan aja. enggak. Pulang. Enggak. Kajian Pak Haji. Nggak mau. Jangan enaknya aja. Pak Oke, Pak Haji dulu janji nih, janji ke kamu banyak. Karena dulu lagi kaya bos beras, ini lagi bangkrut kamu aturan. Dampingin. Ila yaumil kiamah. Saya udah gak mau sama kamu, udah. Kamu pulang aja, urus anak-anak udah sendiri. Saya udah gak mau sama kamu. Ingat Mak, itu anak menangis aja. Kayak mama suruh pulang. Gak mau. Emang pakai salah sendirian. Tuh kasihan. Ini kalau lagi pengen kasihan sampai tadi apa ngeluarin. Sampai dikocok-kocok sendiri. Tuh Mak. sampai ngocok-ngocok. Urus Bukan, sendiri, Kan. saya udah gak peduli. Punten, Pak Kiai. Ini jangan dipaksa kalau mau. Kalau enak, kita aja terbicara nembok gitu. Cocok kamu dijaga kamu lembut. Kalau nggak maksa, jangan kalau Ini maksa. Pak Haji masih punya iman loh. Ngerti. Sampai Pak Haji ngocok sendiri, kamu suruh lembuk. Setan kamu. Soalnya kalau itu jangan dipaksa, kalau istri udah nggak mau, jangan dipaksa. Tuh, kamu gak kasihan Pak Haji kalau pengen ngocok loh. Pak Haji. Sedangkan kamu di sini, jangan-jangan kamu di sini tempat-tempat. Saya udah gak mau. Serius, sudah gak mau sama Pak Haji. Iya, udah sana. Kamu udah janjiin saya umroh, beli rumah, beli mobil, tapi mana buktinya gak ada. Tuh kan jelas kan. Istri udah nggak mau, mikir coba mikir secara itu. Mikir itu. Kamu gak usah ikut campur, saya tocos deh. Ya udah jelas nggak mau, kenapa maksa? Pak Haji, nunggu di luar. Ini urusan saya. Bener nih. Mama, enggak mama. Mikir Enggak, kalau bener, gak mau. Gak mau, kenapa? Sabar Pak Haji. Ini urusan saya, gak apa-apa kan saya ngurus Pak Haji. Mama. mau udah Apa? maksa. Kamu tadi ngomong apa? Siapa yang suruh lembuk? Ya itu Kamu Pak Haji. setan. Kamu yang setan. Ini urusannya Kamu sama bilang saya setan. Apa urusannya sama kamu? Mau saya jotos kamu? Apa urusannya sama kamu? Ini urusan rumah tangga saya. Nih, saya cerowok kamu. Besok campur, Yuk, jadi pulang. orang. Gak mau. Yuk, boleh. Gak mau. Saya udah gak mau. Ini setan loh. Gak mau. Tuh, Udah. siluman tuh. Setan. Udah. Duduk kamu. Punten, kalau itu udah istrinya nggak mau jangan dipaksa. Bila mana bilang Pak Hajinya sebelum buka di terminal, ngocok aja sono pakai sabun kayak. Sini kamu. Ulangin lagi. Duduk kamu. Tadi ngomong apa lagi ngocok kamu? Suruh ngocok itu kalau istrinya udah nggak mau jadi paksa. Jujur sama saya kamu tumpakin dia. Tanya, Kamu ditumpakin nggak sama dia? Enggak. tanya. Jangan bohong. Ditumpakin sama Pak Haji Ayat nggak? Enggak. Kalau ngomong gak usah asal. Daya kamu di sini semua isi setan, kamu pasti diperkosa kamu. Kamu tahu dari mana? Jangan sok kamu jadi orang. Kalau mau jadi paksa, itu udah jelas. Mau saya pecahin kacamatanya. Bapak maunya apa? Enggak, kamu maunya apa? Maunya apa? Kamu nggak sopan, kamu Pak Haji ngocok-ngocok. Bukan kesopan, itu demi dia. Mau saya kocok kamu Pak? Janganlah.
Istri Haji Goni itu ternyata sudah tertutup hati dan jiwanya. Ketika sang suaminya memintanya kembali berkumpul dengan suami dan anak-anaknya, dia tetap tidak tergugah hatinya. Dia hanya ingin hidup bersama Haji Yayat, yang menurutnya bisa memberikan rasa bahagia. Demikian juga walau Kang Ujang berusaha memberikan nasihat kebaikan, Umi Maryam tetap tidak peduli. Dan mengetahui yang demikian, murid Haji Yayat langsung menghalangi dan berusaha mengusir Kang Ujang Bustomi. Sebab itu kemudian terjadi pertarungan Kang Ujang dengan sang murid itu. Namun sebelum Kang Ujang berhasil menghancurkannya, Haji Yayat kemudian keluar dari kamarnya. Kang Ujang pun langsung menyampaikan tujuannya, bahwa dia datang adalah untuk mengajak Umi Maryam agar pulang, agar kembali bersama suami dan keluarganya. Namun sang Haji langsung marah mendengar tujuan dari Kang Ujang. Baginya, Umi Maryam saat ini sudah menjadi istrinya. Umi Maryam juga sangat bahagia hidup bersamanya. Seharusnya Kang Ujang tidak ikut campur urusan orang lain. Saya datang ke sini, itu suaminya ini pas sama Pak Haji. Dia bos beras lagi bangkrut. Dia kenapa ada di sini? Lagi diapain sama Anda? Ya itu pasien saya, udah nurut sama saya. Nurut apa? Anda gila dia punya suami. Suruh Ya, pulang. gila apaan? Kamu yang Kau lagi berobat, suruh pulang dong. Jangan langsung nginep di udah sini. nurut sama saya. Kamu Dia dari tadi ikut campur terus. ikut Ini udah saya nurut ikut sama campur, Mbak. Mbak nggak kasihan sama suami. Enggak. Dia sampai kalau pengen sampai ngocok sendiri loh. Kamu jahat. Saya ini udah gak mau. Kok kenapa sih? Kalau secara agama kamu urus dulu dong. Ya dia gak mau, saya udah ngomong. Apa kelebihan dia? Kamu tumpakin dia ya? Ya iya itu terserah saya. Tuh, kan udah cinta jahat, sama kan? saya. Udah senang sama saya karena barang saya gede. Kamu dia punya suami loh. Yang Doclok. nggak tahu punya suami, punya enggak tahu saya. Yang di belakang itu siapa? Yang ini istri saya. Tuh, Mbak. Yang Udah kesana. punya istri, kamu gak cemburu ini ditumpakin? Biasa aja. Soak kamu. Bapak jangan ikut campur sama dia. Kamu diam, cocoknya tersumpah sama saya kamu. Balik sama saya meja. Kamu siapa? Datang-datang bikin gaduh. Saya setan mau nyekek kamu. Paham? Ini setannya nih. Kamu setan kan? Kamu yang setan. Kamu yang setan. Kamu yang gila. Kamu yang heran. Anda jahat. Kamu lagi digendam sama dia. Gak usah so tau jadi orang. Kamu so tahu. Ikut campur terus dari tadi. Pulang aja, pulang. Gak mau. Izin Pak Haji, saya mau bawa pulang dia. Ya Saya nggak jangan. mau. Kalau mau diajak pulang, harapin saya dulu. Kenapa nggak mau? Apa haknya Anda? Itu suaminya di depan lagi nangis, Kaji. Ya, saya nggak takut suaminya. Suruh sini. Takut Mau ngajak apaan sama saya? dan Istrinya udah nurut sama saya, pengen dikawinin sama saya, udah senang sama saya. Karena barang saya, wah paling gede. Senang itu sama saya. saya hilangin burungnya tuh. Apanya? Mau saya hilangin burungnya kamu? Ya boleh. Boleh. Yuk pulang yuk, jangan ngeladenin dia setan. Kamu diapain di sini? Emang kamu puas di sini ditumpak-tumpak? Mas kenapa sih? Saya Ditumpakin. nyaman di sini. Kamu Kenapa? ditumpakin sama dia, kamu yang suka. Apa sih? Gak usah ikut campur jadi Kamu orang. hamil nanti belang-belang kamu. Apanya mama? Curut tuh kamu lahiran. Udah jangan maksa kalau mau itu. Saya lempar aspak kamu. Mau saya lempar aspak kamu? Ini murid kamu. Iya. Berarti Apa? benar kamunya setan, ini semua siluman, Kaci. Kang Ujang masih mencoba untuk bersabar. Kang Ujang meminta Haji Yayat agar sadar tentang perbuatannya yang merusak dan menyesatkan. Umi Maryam memiliki keluarga yang mencintainya. Dan karena ulah Haji Yayat yang menggendam Umi Maryam, keluarga bahagia itu kemudian hancur porak-poranda. Seharusnya sang Haji tidak melakukan perbuatan yang terlaknat itu. Akan tetapi, Haji Yayat sedikit pun tidak hendak peduli. Baginya, adalah haknya untuk melakukan setiap yang diinginkannya. Dia telah merasa bahagia, dan tak boleh ada seorang pun menghalangi hal yang dilakukannya. Seharusnya Kang Ujang pergi, sebelum dia dan muridnya menghancurkannya. Dan mengetahui Haji Yayat yang keras kepala itu, Kang Ujang pun menjadi habis kesabarannya. Orang seperti Haji Yayat itu memang tidak mungkin disadarkan dengan cara kebaikan. Dan cara terbaik adalah menghajar, dan memberikan pelajaran yang mengerikan. Lama-lama saya jotos kamu, Kaci. Ya boleh kalau berani mah. Ayo. Kamu jahat. Ayo. Tahu nggak kamu jahat?
Berdiri kamu. Berdiri kamu. Nyender kamu. Kenapa? Nggak miring saya. Nggak miring saya. Nih. Kok ngeri lengket? Ya karena nggak edan kamu. Ya edan itu ada batasnya. Ada batasnya nggak ada batasnya. Kamu kurang ajar. Enggak kurang ajar. Nggak kurang ajar. Kok nggak kurang ajar? Iya, itu ini pasien saya itu. Pasien saya yang nurut sama saya. Pasien saya apa kamu? Dia yang nurut itu. Diapain aja mau. Edan aja. Saya nggak minta nggak apa. Tahu edan kamu? Enggak edan. Pasien yang edan, kamu yang edan. Mau saya jotos kamu? Ya boleh. Ya, saya udah ini juga, udah pingsan juga boleh. Boleh. Sampai di mana saya nggak akan takut. Ayo, keluarkan ilmu lagi. Saya pasti. Siapa guru kamu? Guru saya itu dari Gunung Lawu. Oh dari Gunung Lawu. Iya. Mau apa? Keluar panggil. Guru sini. Keluar. Iya. Keluar kamu. Apa peci saya kamu? Enak aja kamu. Keluar kamu. Pulang. Enggak. Sini. Kenapa? Sini. Sekarang di sini sudah nggak ada siapa-siapa. Sini. Kamu mau hidup atau mau mati atau mau milih suami kamu? Enggak. Mau mati mau hidup saya nggak bakal milih suami saya. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Ya nggak mau, ngapain juga milih dia? Udah nggak ada gunanya. Kamu jahat. Gimana saya? Kamu udah kemasukan setan. Saya masih muda. Saya bisa nyari yang lebih dari dia. Ya tapi kamu caranya salah. Ya dianya aja yang bego, ngapain kamu dicerain? Kok bego-begoin dia? Kamu yang bego, bego-begoin dia. Saya udah minta cerai kok, kenapa dia nggak mau? Nih, saya remen deh. So kamu berani? Tuh kan, kamu edan. Kamu lah yang edan, ngapain remet-remet kayak gitu? Ya berarti kamu suka diremet-remet tuh sama si Kaji. Gak usah so tau jadi orang. Kok kasih tahu? Ya iyalah, so tau banget jadi orang. Mau saya tubles kamu? Enggak, Yuk pulang aja yuk. nggak mau. Yuk pulang. Nggak mau. Pulang. Enggak. Yes. Diam, duduk.